Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 6.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Ketemu lagi barengan si Dilan Kanca Muda si Bagong Jajah Desa Milangkori. Yang mana acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan untuk hari ini yang sangat cerah dan mentereng ini ya Kanca Muda. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan keempat narasumber kita hari ini. Yang pertama ini saya menyapa dulu ada Pak Wisnu Hermawan SPMT sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng napa niki? Sonten Wilujeng sehat. Oke. Saking pundi niki wah Pak Wisnu? Dari Bantul yang pasti ini. Bantul. Terus langsung Iya, ini menuju ke utara ini ya. Hawanya anyep. Iya. Adem. Iya, meskipun cuacanya panas tapi kok di tapi sini masih bisa, ada iya, silir gitu, semilir iya. anginnya itu masih ada, betul. Yang milih Sehat tempat nggih Pak? memang cocok nih ya kayaknya. Senang saya lihat di sini. Oke, kemudian narasumber kita yang berikutnya untuk hari ini ada Pak Dudi Herlino. Kok nggak syuting Pak? Enggak. Podcast saja. Podcast aja. Pripun kabare Pak Dudi? Oke, alhamdulillah baik Mbak. Nih, selamat pagi kanca muda, kanca tua. Waduh, disebut semua loh. Oke, kemudian narasumber kita yang berikutnya ini ada Pak Sudarja. Selamat pagi. Selamat. Dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, Pak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Ini sebagai Bapak Lurah ini sudah berapa lama ini Pak? Ini sudah periode yang kedua. Periode yang kedua. Iya. Sudah mumet Pak? Alhamdulillah sedikit. Alhamdulillah sedikit. Oke baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah perwakilan dari UMKM Kelurahan Sinduharjo dengan Bapak Sinten ini kenalan dengan dulu. Pak Widiat Moko. Pak Widiat Moko. Yeah. Gimana Bapak usahanya aman nggih? Iya aman. Aman selalu ya. Yeah. Oke baik, karena kita ini di kesempatan kali ini sedang bertamu di Kelurahan Sinduharjo, maka kita akan kulonwon dulu sama Bapak Lurah nggih ya. Ada Pak Sudarja, boleh kita kenalan lebih jauh gak sih Pak dengan Kelurahan Sinduharjo ini? Di sini ada berapa dusun? Terus kira-kira untuk potensinya sendiri itu ada apa aja nih Pak? Oke. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan nama Sudarja sebagai Lurah Kelurahan Sinduharjo. Terkait dengan potensi yang ada di Kelurahan Sinduharjo, salah satunya adalah potensi kebudayaan. Oke. Kebudayaan, juga pariwisata juga alhamdulillah juga ada. Potensi selanjutnya juga terkait dengan kelompok tani Kak Poktan dan juga hortikultural yang ada di Sinduharjo dan juga koperasi UMKM. Oke, berarti ada budaya, pertanian, terus juga di sini koperasi Wisata, juga berkembang ya. Koperasi berkembang. Oke, baik. Terus ada apa lagi nih Pak? Nah, kita kan mengacu terkait dengan desa mandiri budaya. Kebetulan untuk tahun ini untuk Sinduharjo sudah dinobatkan sebagai desa mandiri budaya. Nah, dengan desa mandiri budaya itu kan kita harus mengacu dengan adanya 4 pilar. Oke. 4 pilar yaitu adalah budaya, wisata, desa planner dan desa prima. Oke, Itu untuk baik, acuan baik. kita untuk membangun Sinduharjo yang terkait dengan dana keistimewaan. Nah, dengan demikian alhamdulillah pada tahun ini dengan predikat Desa Mandiri Budaya Sinduharjo
mendapatkan dana keistimewaan 1 miliar. Nah, dengan 1 miliar ini kita manfaatkan yang 60% untuk pembangunan infrastruktur, yang 40% adalah untuk pemberdayaan. Biar semua bisa terangkat dan juga kita tidak menyimpang dari 4 pilar. Demikian, Pak. Oke, dan untuk yang selama ini berjalan nih ya Pak ya, sebelum kita lanjut dulu, ada berapa dusun sebenarnya di sini Pak? Pedukuhan ada 17 pedukuhan. 17 pedukuhan pedukuhan, ya. ya. Oke, baik-baik. Dan selama ini yang sudah berjalan setelah dinobatkan juga sebagai Desa Mandiri Budaya, terus di sini juga ada Desa Planner nggih? Iya. Nah, ini dengan adanya program-program yang sudah disebutkan tadi untuk sangkut pautnya dengan pertumbuhan perekonomiannya sendiri itu seperti apa Pak untuk pertumbuhan perekonomiannya? Ya, alhamdulillah karena kami juga menyepot dari pengusaha-pengusaha atau UMKM yang ada di Sidoarjo. Memang juga perlu digarisbawahi bahwa untuk Sidoarjo ini kan pembangunan fisik itu 90% sudah bagus. Ya otomatis pembangunan non fisik juga harus kita bangun terkait dengan UMKM, dan itu harus kita wadahi di situ supaya nanti akan bertumbuh kembang potensi-potensi UMKM yang ada di masyarakat, akhirnya kita wadahi di Desa Planner ini. Oke, baik. Tapi dalam perjalanannya itu Bapak sebagai Bapak Lurahnya yang mengayomi Kelurahan Sidoarjo ini, tantangannya nih Pak, apa aja nih? Kan ini programnya juga banyak nih Pak. Untuk tantangannya adalah untuk memberikan kepemahaman kepada perangkat dan juga masyarakat. Itu yang kadang-kadang menjadi kendala kita. Karena kita punya tujuan, punya mimpi, punya harapan, itu harus ada sepemahaman dulu. Okay. Tanpa itu tidak akan berjalan. Karena antara pemerintah dan warga masyarakat tidak bisa terpisahkan. Harus bersama-sama untuk mengangkat Sidoarjo ke depan yang lebih baik. Oke, baik. Itu sedikit perkenalan kita nih ya, Kak Jawoda dengan Kelurahan Sidoarjo ini, dan apa saja yang selama ini berjalan di kelurahan ini dan dinamikanya kurang lebih seperti apa. Nah, tadi sempat ada kata kunci Desa Planner juga ada di sini. Saya mau langsung ke Pak Wisnu nih. Desa Planner ini Pak ya, yang berkembang atau yang sedang dijalankan di Kelurahan Sidoarjo ini. Nah, dari Pak Wisnu yang pengen kita tahu ini ya, dengan skema pendekatan Desa Planner ini untuk Kelurahan Sidoarjo ini tuh sebenarnya yang sudah berjalan ini seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, jadi kalau kita bicara perkembangan mengapa kok kemudian Sidoarjo sebelum bicara Planner ini kemudian dijadikan Desa Mandiri Budaya, kayaknya menurut pertimbangan kami sebenarnya karakter budaya di Sidoarjo ini cukup kuat. Ini yang pertama perlu kami jelaskan bahwasanya Sidoarjo ini dalam mungkin kisah histori Mataram kuno kan bagian dari peradaban Mataram zaman Hindu dulu. Di sini ada peninggalan candi ya, namanya Candi Palgading. Oke. Candi Buddha ini yang dan ini terkubur. Oh. Dan kemudian sebenarnya sejak zaman Belanda ini situsnya ini kemudian beberapa tahun terakhir dipugar sehingga ketemu bentuk stupanya gitu kan. Sehingga dan kemudian ini menjadi bukti bahwasanya Sidoarjo ini dulu adalah bagian dari sistem pemukiman yang mungkin ada kaitannya dengan peradaban yang ada di Borobudur dan Prambanan. Jadi kalau Borobudur kan Buddha, Prambanan kan Hindu, di sana juga ada Candi Buddha juga. Tidak jauh dari Sidoarjo kan ada di Candi Yui itu mungkin. Nah ini yang menunjukkan mungkin bisa jadi di bawah Kelurahan Sidoarjo dulu adalah pemukiman kuno yang kemudian
pemerintah daerah bisa mengeksplor antara tinggalan masa lalu dengan konteks sekarang. Kalau konteks sekarang bagaimana kemudian jejak Candi Buddha ini bisa kemudian eksis, bisa hidup bersama dengan masyarakat yang saat ini ada di atasnya. Dan kalau kita dalami kan ketika masuk ke sini, saya dari Ngelempong tadi kan suasananya urban banget ya Mas Dudi ya. Jadi perumahannya nuansanya banyak yang modern ya. Ini yang menunjukkan karakter urbannya cukup kuat. Kemudian toko-toko berjejaringnya juga cukup dominan di sini. Ini beda dengan suasana pemukiman yang sifatnya desa di mungkin katakanlah di Bantul agak selatan-selatan ini. Ini yang kemudian pilar planner ini kemudian bagaimana menguatkan spirit budayanya. Karena Sinduharjo ini kemudian kita dapat support untuk kemudian ketika nanti ditetapkan menjadi DMB itu plannernya juga harus mengikuti. Makanya tahun ini kita juga menerjunkan planner ketika sebelumnya sudah dikaji oleh timnya Pak Dudi ini apakah skema planner yang ada di Sinduharjo ini memang kuat. Data dan fakta di kami memang menunjukkan bahwasannya Kabupaten Sleman, Kota dan Bantul, kalau utamanya Sleman ya, ini jumlah pelaku usahanya sangat dominan. Bahkan di antara 5 kabupaten kota ini Sleman 26% ini sentra UMKM-nya ada di Sleman. Cukup besar sekali. Kalau di bawah 20% itu ya di Kulon Progo, Kota sama Gunung Kidul. Tapi dominasi yang di atas 20% ini ada di Sleman dan Bantul. Sleman yang terbesar memang sentra-sentranya. Bahkan ketika kami mengembangkan market hub ongkir di Sleman ini paling kenceng, terutama pada wilayah-wilayah urban ini kan. Sinduharjo ini masuk kapan Pak Lurah? Nah, alhamdulillah benar ternyata di Ngaglik yang kemudian di Gamping, di wilayah-wilayah yang ciri khas urbannya kuat ini, itu fasilitasi ongkir kami itu per harinya itu sampai ratusan. Wow. Ini cukup besar. Jadi karena apa? Karena aksesibilitas fisiknya ada. Kemudian dukungan jasa transportasi untuk ngirim itu kemudian sangat banyak pilihan. Ini yang kemudian membuat Sleman ini beda sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau plannernya tidak terlalu disentil aja sudah tumbuh sendiri sebenarnya di sini. Tinggal bagaimana kita mengakomodir tinggalan kultur tadi kemudian bisa eksis. Jadi masyarakat bisa tahu atau setidaknya bisa menggunakan ikon Pal Gading itu menjadi sebuah bagian dari ekosistem ekonomi yang ada di Sinduharjo. Tinggal nanti bagaimana teman-teman yang ada di Sinduharjo ini memaknai desa mandiri budaya dengan apa yang dimiliki, kemudian dia bisa menjual atau tidak. Jadi menjual dalam perspektif berkelanjutan oleh siapa dan itu bisa continue atau mboten. Nah, ini yang terpenting bagaimana kami, karena ketika kita komitmen untuk mengembangkan desa planner melalui nanti dijelaskan Mas Dudi ya konsep-konsepnya, itu kan tidak setahun selesai, tapi 3 tahun minimal. Nah, ini kan sekarang di Sinduharjo sedang pada fase penumbuhan, mestinya nanti ada pembentukan kelompok, kemudian komitmen, identifikasi produk. Nah, ini yang kemudian perlu ditanamkan dulu, diperkuat pondasinya agar nanti di tahun kedua nanti pasca lembaganya ada produknya sudah disepakati, ditoto nanti produknya mau bagaimanakan, kemasannya gimana, sudah ada penjajakan ke pasarnya, strateginya gimana, nanti kalau udah tahun ketiga baru ekspansi. Nah, ini yang sebenarnya teori-teori ini
sudah kita kembangkan yang ada di 80 desa yang ada di DIY. Apakah semuanya berhasil? Nanti Mas Dudi yang akan menjelaskan dulu, katanya 50-60%. Tapi memang saya akui tidak semua perform. Ada yang tidak perform juga karena skema pengembangan Desapreneur itu penentunya adalah ada leadership-nya. Kalau tidak ada leadership-nya biasanya susah untuk menggerakkan bagaimana produk itu kemudian diarahkan kemana. Karena ketika produk itu kemudian ada dan jadi, itu harus dibawa oleh person yang bisa menjual. Itu harus dibawa oleh chief atau siapa ya, leader. Dan leader itu tidak harus Pak Lurah loh. Leader ini bisa siapapun, bisa ketua Desapreneur, bisa pemuda setempat, bisa Pak Care atau siapapun yang mungkin di mata teman-teman pendamping itu mampu kemudian membawa spirit entrepreneur. Karena sekarang entrepreneur itu kan sekarang digembar-gemburkan menjadi spirit yang nanti mau atau mampu membawa Indonesia pada 2045 nanti sejajar dengan negara-negara maju. Nah ini yang sekarang adalah periode investasi kalau dari ajarannya Mas Dudi ini yang nanti dampaknya bisa akan kita nikmati di 20 sampai 30 tahun mendatang. Ketika kemudian yang mungkin sekarang digembleng ini, yang muda-muda digembleng ini nanti dia akan berubah, dia akan bertransformasi menjadi seorang wirausaha karena rasio wirausaha kita kan belum terlalu optimal sehingga ini perlu digembleng, perlu ditumbuhkan dalam skala desa. Jangan sampai nanti wirausaha itu hanya tumbuh pada sentra-sentra yang establis saja, yang sudah stabil fasilitasnya, yang sarprasnya sudah memadai, tapi kita tumbuhkan pada skala desa sehingga ya ini kita membentuk bibit-bibit baru dari satuan terkecil pemerintahan. Tidak kemudian sekarang ketika menumbuhkan entrepreneur kan juga ada strategi melalui sekolah, SMA, tapi ini salah satu strategi kita untuk kemudian menumbuhkan spirit wirausaha melalui pendekatan berbasis desa. Nah ini yang kemudian kita kembangkan Desapreneur biar nanti orang-orang yang sekarang dididik melalui pendekatan Desapreneur, apakah itu model Kaspak atau yang lain itu nanti dia ketika pasca 3 tahun bisa kemudian mandiri. Jadi jangan sampai nanti ketika program pemerintah selesai itu kemudian mereka tidak berdaya lagi, rentan lagi. Ya pengennya struggle nanti ketika sudah diberikan pelatihan, bimbingan, siap kemudian mereka kemudian berusaha secara kontinu, punya jiwa-jiwa yang tangguh. Jiwa tangguh itu bukan karena dia terus sukses, tapi dia bangkit setelah jatuh. Itu dia punya kemampuan untuk itu tidak. Nah, ini yang harus ada. Karena tidak semua wilayah itu kita menemukan sosok-sosok seperti ini. Saya kira itu. Oke, baik. Dan yang cukup menarik nih ya tadi sempat dibahas juga, ternyata untuk dari segi persentase ini untuk Sleman sendiri di bawah 20% ya Pak ya? Yang apa yang? Untuk wirausahanya? Kalau wirausaha, kalau jumlah UMKM cukup besar. Cukup besar karena fasilitas ekonomi di Sleman, terutama yang wilayah urban ini cukup memadai. Ada kampus, karena pasar di Sleman cukup menjanjikan. Pusat pendidikan, punya pusat perbelanjaan, dan jalannya juga nggak kalah, itu kan. Wisatanya juga cukup banyak, itu kan. Di Sleman itu juga salah satu wilayah yang perkembangan ekonominya cukup masif daripada yang lain. Dan mungkin tingkat pergeseran dari pertanian ke sektor non pertanian di Sleman cukup besar daripada yang lain karena mungkin kondisi alamnya masih enak, airnya juga masih dari termasuk lereng di Hulu Merapi ini kan menjadi seperti sekarang ini daerah ini kan kita nggak merasakan panas tuh sekarang di sini ini. Betul. Adem nih yang kemudian membuat sebenarnya Sleman sebenarnya sudah menjadi basis ekonomi yang penyokong UMKM-nya sudah cukup masif di sini. Beda dengan wilayah-wilayah yang lain yang perlu banyak support secara
lebih intens. Oke. Makanya dengan adanya Palgading di sini, kemudian sentra ekonominya juga sudah memadai, mestinya untuk menumbuhkan bukan hal yang susah. Hanya tinggal bagaimana kita menemukan produk unggulan di Palgading ini apa, kita support sedikit, dan fasilitas pemasaran apakah itu online maupun yang konvensional, saya kira tinggal kita temukan jalur-jalurnya saja. Oke. Dan Pak Lurah tadi sudah mengandikan kalau beliau sudah di sini didirikan menjadi DMP, mestinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya investasi itu diperbesar, diperkuat, membangun tapi untuk bisa dinikmati secara jangka panjang. Apakah membuat sentra wisata sekaligus sentra ekonomi yang kemudian bisa dinikmati oleh pelaku usaha sekitar, dan mereka bisa berusaha, karena di sini kan juga nggak jauh dengan kampus UI ya Mas Pak Lurah ya, ini kan juga menjadi magnet sebenarnya, bagaimana untuk membuat Sindoharjo maju itu bukan hal yang mustahil sebenarnya, karena kekuatan di sini secara kompetitifnya itu lebih ada daripada wilayah-wilayah yang mungkin kalau kita daripada di sisi timur atau sisi barat DIY, saya kira itu. Oke, berarti itu faktor-faktor kenapa sampai untuk prosentasenya itu cukup tinggi ya, aksesibilitas untuk mungkin dari pengiriman tadi, terus juga faktor-faktor pendukung lainnya. Dan itu ya. Dan karakter orangnya kan ketika dia di sini banyak pendatang itu lebih beragam, sehingga pola pasarnya itu juga kalau beda ya, kalau di desa itu kan produknya terkadang hanya itu saja sesuai apa yang mereka tanam. Lalu di sini sifatnya urban itu mendatangkan produk luar itu kemudian diklaim sebagai produk Sindoharjo itu sangat memungkinkan itu sebenarnya. Dan apapun bisa di sini didesain, karena ya mungkin ketika ada kampus di sini, banyak orang dari berbagai pulau di Indonesia datang, itu kan akulturasi budaya, keragaman masyarakatnya, pola komunikasi yang inklusif itu kemudian ada di situ. Dan desa ini otomatis sudah menjadi transformasi ketika wilayahnya sudah menjadi urban mindset-nya ini kemudian bisa menjadi hal yang membuat Sindoharjo ini beda ketika dia dibandingkan dengan masa Mataram kuno dulu. Artinya ada tinggalan yang ada di Palgading itu bisa jadi ikon dalam konteks kekinian. Kalaupun nanti Pak Lurah mengembangkan produk apa, boleh loh dimerki candi itu gambar stupa atau apa yang menjadi ikonik. Itu sehingga orang akan ingat Sindoharjo itu ya stupa Palgading. Orang akan ingat produk, katakanlah nanti yang cerita Mas Dudi, Pak Lurah atau Ketua Desa Planner, produk unggulannya apa, yaitu menjadi branded. Batiknya ya yang jarang loh ada. Kalau stupa Borobuduran khas. Apa yang khas kayak stupa Palgading itu kan beda dengan stupa yang ada di Borobudur. Itu meskipun nuansanya sama-sama Buddha itu. Oke, baik. Saya jadi sedikit penasaran ya sama Palgading ini sendiri. Ini kan tadi sempat diceritakan sedikit sama Pak Wisnu, adalah dia itu pertama kali ditemukan tuh kayak semacam dikorek-korek dulu gitu tanahnya. Berarti ini di bawah permukaan tanah? Seperti di Sambisari sana nggih konsepnya? Ya, mungkin tidak sebesar Sambisari ya. Atau saya tidak tahu. Sekarang kan masih diekskavasi terus ya? Masih belum masih. Oke, menarik ini. Ini potensi yang luar biasa juga, bisa menjadi semacam attraction ya. Dan juga ini bisa membantu perkembangan dari UMKM, terus juga sampai bisa dinobatkan sebagai desa mandiri budaya juga. Ini saya pengen bertanya-tanya ini. Pak Dudi? Ngantuk.
Tuh loh. Iya, Semilir. iya sih, nggak salah sih. Pak Dudi, dengan tadi yang sempat dijelaskan oleh Pak Wisnu, terus juga sedikit perkenalan dari Pak Sudarja juga. Nah, untuk Kelurahan Sinduharjo ini sendiri dengan segala macam potensinya, terus juga kondisi masyarakatnya, ini metode dari konsep desa planner tadi ini yang dikembangkan kalau Pak Dudi tentunya dengan konsep Kaspak ya. Nah, apa yang membuat Kelurahan Sinduharjo ini sendiri pas dengan konsep Kaspak ini? Ya, terima kasih. Untuk konsep Kaspak sendiri begini Mbak, apa namanya? Itu merupakan salah satu konsep dari pengembangan desa planner di mana apa ya? Di konsep Kaspak sendiri mengakomodir baik itu yang fokus pada apa namanya one village one product maupun yang multi product. Jadi saya kira kalau untuk seperti Kelurahan Sinduharjo ini kan karakteristiknya urban ya. Sehingga mungkin agak beda dengan yang di apa ya, di lereng-lereng Merapi sana itu kan cenderung one village one product. Jadi mereka bergotong royong dalam suatu produk misalkan salak atau susu kambing. Nah, tapi seperti di sini mungkin tidak bisa seperti itu karena tadi sudah dikatakan Pak Lurah bahwa sebagian besar itu sudah pendatang tuh ya. Jadi mungkin style pendatang dengan orang asli itu mungkin dalam bisnis juga beda. Tingkat kemandirian orang pendatang itu lebih tinggi. Nah, sehingga kemudian bala pikirannya kalau pendatang itu tidak yo guyop apa tapi saya mau beli franchise apa gitu kan. Nah, jadi sehingga mungkin tidak bisa dipaksakan one village one product sehingga ada multiple product sehingga arahnya kalau yang model Kaspak itu memang nanti di tahun ketiga itu adalah penguatan community development nanti adalah intinya adalah membuat pemasaran bersama. Ibaratnya toko desa planner lah. Jadi ya sudah itu nanti berbagai produk yang ada di Sinduharjo itu kalau dilihat brandnya sudah cukup kuat gitu. Beda dengan yang di mungkin daerah-daerah pedalaman ya baik itu di gunung maupun pantai itu mungkin problemnya itu masih di produksi gitu ya. Jadi sustainability-nya kemudian legalitasnya kalau di Sinduharjo kalau dalam yang kami berjalan tahun pertama ini saya kira sudah cukup sudah cukup tinggal catch up lah tidak dari nol gitu ya. Sudah bahkan sudah beberapa yang punya brand yang kuat sehingga nanti memang tidak semuanya berpijak dari produksi ya permasalahannya. Dan nanti bisa langsung ke marketingnya. Nanti marketing itu bisa dalam bentuk tadi katakan Pak Wisnu yang konvensional yang offline maupun yang online dengan menggunakan sosmed marketplace ataupun yang di tingkat konvensional di sini juga ya Pak Lurah sudah banyak rumah makan resto yang sudah bisa dititipi oleh produk-produk sini tadi sudah dengan Pak Carek ngelis kayak apa di sini kopi gajah, tengkleng gajah, cengkir itu mungkin barangkali nanti dengan itu bisa jadi salah satu display yang untuk start awal untuk nanti kemudian mengglobal kira-kira gitu. Saya kira itu kaitannya kalau Kaspak dengan konsep Kaspak dengan karakteristik urban di Sinduharjo itu. Oke, baik. Kalau biasanya Kaspak ini kan tadi sempat disebutkan adalah one village one product gitu. Tidak harus. Ya, tapi dengan konsep yang tinggal catch up ini tadi masih menemukan tantangan tersendiri nggak sih Pak? Ya, saya kira kalau tantangan tetap ada ya. Jadi kan tidak semua UMKM itu mempunyai distribusi yang merata. Memang masih ada seperti yang ini contoh makanan. Iya masih ada yang belum meskipun mungkin kualitas produknya sudah cukup bagus ya. Tapi untuk masuk ke toko-toko yang formal masih belum punya PIRT, masih belum punya halal. Ini saya kira yang seperti ini terus kita dorong untuk bisa mengurus legalitas itu sehingga produk yang bagus itu juga bisa semakin mengglobal tidak hanya di sekitar saja. Karena kalau yang mungkin yang saya katakan tadi itu tidak seluruhnya belum mensyaratkan PIRT ya kecuali yang itu masih boleh kalau lokal. Tapi nanti pada saatnya mengglobal misalkan nanti masuk di di NYIA-nya di Dinas Koperasi atau di Pak Wisnu Galeri Kota Gede atau itu mesti harus dikurasi jadi. Sehingga tetap harus tetap harus ada development ya pengembangan sehingga nanti cakupan produk itu tidak hanya lokal saja tapi mengglobal bahkan sampai menuju ekspor gitu.
Dan untuk yang berkembang di Kalurahan ini sendiri itu kira-kira produk unggulannya tuh apa aja sih Pak? Kalau produk unggulan itu yang apa namanya? Kalau yang berbasis lokal, kalau yang ini ya terutama saya bilang yang anu aja yang kelompok yang apa kami dampingi karena kan apa namanya itu juga tidak mencerminkan seluruh UMKM. Jadi yang itu kalau yang apa namanya potensi lokal kemarin yang kita artinya lokal itu termasuk apa ya budidaya di sini itu kemarin lidah buaya ya Pak. Lidah aloe vera itu kemudian diolah jadi itu ada di salah satu di Padukuhan Dukuh itu dan juga nanti juga itu bisa jadi kan fleksibel bisa ditanam sebagai sambilan di pot-pot di rumah tangga itu lah. Kemudian nanti aloe vera tersebut diolah menjadi apa ya salah satu bahan minuman dan makanan dan itu nanti terus dipasarkan. Itu saya kira contoh yang apa ya yang dari hulunya itu bahannya lokal sini. Kalau untuk yang lain saya kira juga banyak ya. Kalau di tidak hanya makanan ada juga kita di Pal Gading itu malah ada craft ya, craft berbasis apa kerajinan kulit maupun logam yang itu juga cukup berkembang di situ. Oke, baik. Saya kira dari lidah buaya juga Pak ukirannya. Lidah mertua. Oh, agak berat ya. Oke, dengan segitu banyak potensi dan tantangan tentu pasti ada ya. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama salah satu perwakilan UMKM yang ada di Kalurahan Sinduharjo ini ya. Bapak, usahanya apa ini? Iya, kalau di Kalurahan kami usahanya memang banyak Pak. Bu, ada yang kerajinan, ada yang kuliner. Nah, yang kerajinan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu dan Mas Dodi, itu memang tempatnya juga pas di Pal Gading. Di Pal Gading. Jadi nanti kalau seandainya di sana pun juga dibangun apa candinya dibuka, diimbangan itu nanti di situ memang ada. Dan tadi sudah disampaikan bahwasannya untuk kerajinan itu terutama yang craft itu memang kita pakai produk-produk tas. Ya, produk tas itu sudah cukup bagus. Katakan sudah boleh nasional lah, udah pada pesan di situ. Dan itu bahkan pokoknya itu kulit sapi. Kulit sapi. Jadi memang kulit sapinya juga belum di kelurahan kita belum, cuman dari provinsi, jadi masih ngambil dari luar. Oke, baik. Terus juga untuk di situ juga ada craft juga bahan baku logam itu ada Edita Art Craft juga itu di Pal Gading juga. Pal Gading juga di situ juga pun ada kulinernya juga Bu. Itu lebih bagus. Kalau masalah kuliner itu sebenarnya banyak. Kita berbagai macam produk. Ya, tadi sudah sampaikan ada aloe vera. Kebetulan kemarin sore kita brander ada pertemuan di Padukuhan Dukuh juga di tempatnya Pak Faisal. Itu kita melihat langsung ada bagaimana mengolahnya dari lidah buaya itu sampai jadi, dan kemarin kita ternyata semuanya anggota kita sekitar 20 orang itu pada minum ternyata bagus, enak. Jadi itu produk bisa jadi unggulan untuk masalah kulinernya juga. Ini yang dari aloe vera itu tadi ya Pak? Iya, aloe vera ya. Selain untuk minuman, ini diolah jadi apa lagi nih Pak? Selama ini ada semacam kayak keripik itu Bu. Keripik ya yang panjang-panjang kemarin, terus ada yang itu dikasih tepung. Ada tepungnya. Itu bagian dalamnya atau yang ada durinya itu Pak, kulitnya? Ya dalamnya tuh Bu. Oh dalamnya. Ya, kalau bisa dijadiin keripik Pak? Iya, kemarin diolah aja. Iya, ada pengolahannya. Oke, baik. Saya kira yang ada durinya agak repot ya makannya ya. Berarti daging dalamnya itu dikasih tepung gitu ya, Pak? dikupas terus nanti ada mungkin dijemur sedikit, terus nanti dimasak, digoreng, dicampurin tepung jadi keripik. Cukup enak juga, kemarin semua anggota di situ merasakan
nyicipi. Nah, Aha. nyicipi terus ternyata pada seneng terus pada bawa pulang juga. Oh baik, baik. Iya, Karena iya. kan selama ini kita taunya aloe vera itu kalau saya pribadi Iya, seringnya iya. untuk rambut, Pak. Rambut, itu bagus. Itu perawatan rambut biar Iya. katanya sih lebih hitam ya. Iya. Tapi rambut saya tetap merah-merah aja sih. Kayaknya udah bawaan lahir nih, Pak. Oke baik, menarik sekali ya. Apalagi dengan tadi sempat disebutkan juga ada tas yang berbahan kulit sapi. Iya. Nah ini Pak kalau boleh tahu untuk bahannya sendiri ini kan tadi Non Sewu masih mengambil dari Iya, luar ya. iya. Nah ini ngambilnya dari daerah mana nih Pak? Aduh, itu kalau masih Jawa Timur. Oh, Ya, oke. karena itu satu hari itu kalau pas pesanan itu bisa ratusan, Bu. Wow. Ya, jadi bahannya itu memang numpuknya cukup banyak, Bu. Tapi hari-hari itu ada aja yang situ. Aha. Nah, jadi ada yang situ beli dan melihat nanti sering sekali ada rombongan dari Oh, Jakarta, oke, dari baik. mana aja luar daerah itu datang situ untuk melihat, akhirnya tertarik bisa membeli di situ atau bisa pesan, Bu. Ya. Oke, dan pengrajinnya asli dari sini Asli semua Pak? semuanya asli dari situ dan itu memang ada kayak oke. semacam ya umpama bikin kalung itunya ya Aha, namanya yang itu buat- itu ada nanti ada industrinya nanti store situ terus nanti kita Oke. terus sortir di situ yang bagus Mhm. dikerjakan di situ. Dan untuk pembuatan tasnya ini sendiri keseluruhannya handmade. Ya di situ semua iya. Jadi buatan tangan semua nih Pak Dudi ini. Iya ada. Oh wow. Ya ada. Masarkan di situ, Bu. Iya. Iya. Dikumpulkan di situ, terus nanti di situ disortir. Iya, Oke, iya. baik. Dari itu jadi tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Aha. Dari rumah ke rumah, apa hasil dari pesanan dan sebagainya nanti diberikan kepada warga masyarakat untuk mengerjakan kerajinan itu sendiri. Oh, Jadi ya, produknya ya, macam-macam ya, di ya. sana. kan Aha, gitu. aha. Jadi itu juga menambah dan mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Oke, baik. Jadi konsepnya ini ada beberapa unit yang mengerjakan, Iya. kemudian nanti dikumpulkan. Iya. Jahit 100 tas tuh lumayan loh Pak. Ya. Warganya kan juga banyak. Iya juga sih. ya. Karyawan juga banyak, Bu. Oke, Iya. baik, Jadi baik. biarpun ada di situ di industri, tapi di situ juga ada karyawan, Bu. Yang Aha, mungkin aha. paling enggak sortir, terus nanti yang kurang bagus di situ. Tapi di situ juga bikin. Berarti yang ready stock juga ada nggih? Banyak. Banyak. Iya. Oke, menarik sekali ya. Jadi jangan lupa kancah muda nggak perlu sejauh mata memandang ya. Kalau misalnya mau nyari pouch dari kulit sapi ini tadi, Iya. terus tas dari kulit sapi juga. Iya. Karena pengalaman saya seneng banget kalau tas itu dibuatnya dari kulit sapi, lebih awet, Iya. lebih awet saya senangnya. Dan nggak gampang jamuran sih. Itu yang penting kadang-kadang itu kan kalau kulit tuh kan sering kalau misalnya kita salah nyimpen tuh kayak ada putih-putihnya bercak gitu kan ya. Kalau sepengalaman saya pribadi itu kalau dari kulit sapi lebih tahan. Itu mungkin tergantung pengolahannya dan juga pembuatannya juga ya prosesnya Iya, itu ya iya, Pak iya, ya. iya. Oke baik menarik sekali. Makanan ada, kerajinan ada. Iya. Nah dari kedua ini tadi ya kerajinan dan juga makanan. Ini untuk grafik pertumbuhannya sendiri seperti apa nih Pak? Ya pertumbuhannya masih kalau untuk yang kulit, yang kerajinan itu sudah cukup bagus. Oke. Ya ada bagus, jadi grafiknya ya lumayan bagus, Aha, Pak. aha. Iya. Tadi kalau saya bilang ya cukup signifikan, Bu. Karena Oke. pesanannya cukup bagus, tenaga kerjanya bagus, dan kita sering ke sana itu, sering sama kelompok itu melihat secara langsung. Bagus juga grafiknya. Ya. Ya. Dan satu lagi nih, ide keripik lidah buaya. Iya. Ini dari siapa nih Pak? Dari warga kita sendiri, Pak Syarif, Pak Faisal. Oke. Iya. Oke. Iya. Dan kemarin juga lihat lahannya juga cukup lumayan, Bu. Berarti di sini juga potensi untuk lidah buaya banyak banget ya Pak ya? Iya. Oke, selain mungkin di rumah-rumah di pot dia bisa kembang sendiri, apakah ada perkebunannya sendiri?
Untuk perkebuannya ada uji coba Oh, tempatnya oke. Pak Care. Belunggunya Pak Care itu ditanami itu. Lidah buaya. Ah, buaya. Oke, oke. Dan kemarin beberapa waktu kemarin juga kami sosialisasikan kepada PKK Aha, Bahwa Sidoarjo untuk bergerak menanam lidah buaya di pot Di masing-masing polybag, rumah di masing-masing ya Pak ya. rumah kan. Dan juga di kantor kelurahan pun juga ada contoh-contoh lidah buaya yang pakai polybag di pot itu juga ada. Jadi Oke. memang harapan kami nanti ke depan itu menjadi unggulan masyarakat yang dalam perawatannya juga mudah. Tidak harus per hari kita nekuni tapi tidak bisa jadi sampingan, namun demikian itu nanti bisa menghasilkan pendapatan masyarakat. Oke, baik, baik, baik. Pak Dudi, nah saya Oke. balik lagi. Mesti lo macak kaget lo. Nah tadi kan di awal banget kita sedikit flashback kita ke tadi kan. Pak Lura sempat bilang karena ya namanya kesulitan pasti ada, tantangan pasti ada, termasuk untuk meyakinkan masyarakat sekitarnya untuk bisa bergerak bersama-sama, membangun bersama-sama. Nah, dengan kondisi seperti itu, waktu itu dan yang mungkin sedang berjalan juga saat ini, apa yang bisa Pak Dudi lakukan dengan kondisi yang seperti itu? Ya, saya kira memang ada sebuah tantangan ya kalau di karakteristik rural tuh apa ya guyupnya itu memang beda dengan di urban gitu ya. Aha, Jadi aha. memang harus apa ya kita harus bisa menjelaskan apa ya manfaat dari apa kegiatan ini. Jadi beda kalau orang kota tuh nyun sewu kalau wis ngubyang-ngubyung ra cetha itu juga males gitu. Beda dengan yang di pedesaan ya daripada tengah-tengah mah ya wis ngumpul Aha. gitu. Nah, ini memang harus tantangannya harus kita memang apa ya harus lebih tertib dengan apa ya roadmap yang sudah ada gitu. Mhm, mhm. Artinya nanti harus semuanya harus jelas itu terukur misalkan di apa namanya di fase penumbuhan ini fokusnya pada lokal supply chain. Jadi bagaimana apa tadi sudah dikatakan mempertinggi setinggi mungkin apa ya rule of origin atau muatan lokal sehingga nilai tambahnya itu bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo sendiri baik dari sisi tenaga kerjanya, bahannya dan seterusnya. Nah, itu di tahap awal kita pada itu local supply chain, jadi bagaimana produksi itu dibenahi, tadi masih ada legalitas yang kurang, masih belum ada PIRT, belum ada halal, kemudian bahkan belum tergabung pada Sibakul itu masih cukup Pak Wisnu. Jadi kemarin sampai kita di kumpulan di rumahnya Pak Dukuh di mana kemarin Banteng itu sosialisasi Sibakul juga ini dalam rangka di fase awal. Mhm, Jadi kalau mhm. seperti itu jelas jadi kita ngumpul itu juga ada apa ya, ada manfaatnya. Nah, kemudian nanti insya Allah di tahun kedua di fase pengembangan atau pengembangan nanti kita sudah masuk pada kalau di model Kaspak itu adalah kiblat yang keempat yaitu global marketing. Jadi produk-produk yang sudah cukup bagus nanti kita akan apa ya kemas sesuai dengan apa namanya marketnya kan segmennya beda ya, ada yang segmen lokal dan segmen global itu mungkin nanti kemasannya nggak sama Mhm, gitu. mhm. Segmen di minimarket lokal dengan toko oleh-oleh. Nah, ada orang yang ini beli label kemasan, ada yang beli makanannya saja atau produknya saja itu harus tepat ya. Jadi nanti Oke. harus ada di marketing lah. Jadi nanti ada branding, ada packaging, kemudian bagaimana membuat konten pemasaran digital yang apa namanya yang bagus, kemudian bagaimana itu kemudian didistribusikan di sosmed, di marketplace ataupun web base itu sehingga nanti harapannya itu bisa mengglobal secara bertahap itu di tahun kedua. Nah, di tahun ketiga nanti kita sudah fokus pada tidak hanya pada person UMKM-nya tapi pada sebuah kelompok toko desapreneur nanti. Mhm, Jadi mhm. harapannya punya apa namanya sesimpel apapun punya ikhtiar marketing bersama gitu. Jadi tidak terus dionjal ke itu nanti tanggung jawabnya dinas koperasi ke sana sini itu enggak. Nanti semoga didukung ya Pak Lurah ada apa semacam outlet yang nanti jadi meskipun nanti konsepnya toko online tetap harus ada base-nya Pak harus ada alamatnya di mana kalau bikin marketplace ini di daerah Jalan Bima misalkan itu akan lebih dipercaya oleh konsumen. Nah, harapannya nanti tadi sehingga nanti anggota Desapreneur itu sudah tahu roadmap-nya itu sehingga nanti kalau saya ikut itu tidak hanya sekedar ubyang-ubyung tapi ada manfaat ya setidaknya nanti yang paling simpel kalau pengusaha kan omsetnya naik ya, omset naik, Iya, profit iya. naik, kesejahteraan naik. Lah ini mungkin
istilahnya Pak Wisnu naik kelas tadi gitu. Mungkin itulah. Jadi rapotan naik kelas itu. Oke, baik, baik, baik. Nah, untuk sejauh ini sudah di tahap penumbuhan. Nggih, Penumbuhan ya, Pak tahun Dudi. pertama. Tahun pertama ini masih penumbuhan. Ini sampai hari ini sudah ada kegiatan apa saja sih? Oke, sampai hari ini kita yang pertama dulu itu sudah ada pelatihan 3 hari ya. Aha. 3 hari tentang ya isinya adalah bagaimana itu Desapreneur roadmap-nya, kemudian ada sisi-sisi manajemen ya, sisi produksi operasi, ada marketing, ada kemudian manajemen keuangan, manajemen SDM dan penguatan kelompok itu mulai 3 hari di Kopi Gajah kemarin. Kopi Gajah. Nah, kemudian setelah itu kita juga ada pendampingan, Pak. Pendampingan sampai sore kemarin dulu di dalamnya Pak Carik yang aloe vera itu sudah yang ke berapa Pak? 7 ya, sudah jalan 7 kali. Jadi alhamdulillah ini sudah 7 kali jalan dan untuk Sidoarjo cukup guyup, cukup semangat. Nah, harapannya nanti berjalan terus, jadi nanti sampai harapannya di tahun depan di pengembangan itu terus bisa tidak terus kepaten obor gitu ya. Tetap terus jalan itu sehingga nanti stabil ritmenya, sehingga nanti harapannya di tahap kedua bisa fokus pada digital marketing tersebut. Jadi insya Allah tetap jalan, tidak vakum. Oke, baik. Yang menarik ini adalah tentang bagaimana menjaga setelah pendampingan ini selama 3 tahun mungkin selesai, kadang-kadang kan ada mungkin ngelokro atau kayak redup gitu kan semangatnya. Nah, ini mungkin kalau dari Pak Wisnu ataupun Pak Dudi, dari yang selama ini sudah berjalan gitu kan ya program-program sebelumnya. Nah, ini kira-kira cara yang cukup efektif untuk menjaga si semangatnya ini seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya di desa itu banyak komunitas. Tadi Pak Lurah sudah menjelaskan kalau ini simpelnya ya. Kalau desa mandiri budaya itu ada 4 pilar. Ada desa budaya, wisata, prener, prima. Masing-masing skema ini punya kelompok sendiri-sendiri Pak Lurah ya. Ini ada kelompok desa budaya, ada Pok Darwisnya, ada kelompok prima, ada prener. Sebenarnya yang prener ini nggak kaku-kaku banget, gitu kan. Prener ini bisa nempel di desa wisata juga oke, di desa prima juga oke, itu atau di bumkal juga oke, di koperasi juga oke. Cuman semakin kesini kalau nempel kemudian kelompoknya nggak kelihatan ini ada itu nanti. Ya, mungkin kelompok sing ketok kok pas kalau ada pameran kok kelompok prima terus ada kelompok tapi padahal itu juga menjadi kelompok prener sebenarnya. Ini yang sebenarnya branding ini ternyata juga penting. Sebenarnya ketika kita ditanya sakjane kowe duwe desa prener itu untuk desa itu manfaatnya apa toh? Itu jangan sampai kemudian prener itu hanya selesai ketika waktu pelatihan. Jadi pasca pelatihan kemudian tidak ada bekasnya. Kemudian ketika pelatihan itu kelompok prener itu, tapi ketika setelah pelatihan itu kemudian tidak ada. Nah, maka kemudian yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan ekosistem prener itu kemudian ada. Ekosistem wirausaha itu muncul. Itu kan. Tadi Mas Dudi sudah rutin 7 kali. Setelah rutin 7 kali kemudian membuat pameran, membuat show produk yang kemudian mendesain bagaimana kelompok prener ini kemudian tampil muncul, ya, ada labelisasinya, ada brandingnya di produknya, kemudian ada identitasnya. Ini yang kemudian ini bisa menunjukkan bagaimana untuk berkelompok itu memang diperlukan ruang-ruang komunikasi dan sekaligus ekspresi agar dia bisa kemudian tumbuh, dia bisa dikenal. Ya, itu kan bisa dimunculkan melalui event-event kelurahan, event-event kita, dan sebenarnya kalau di Sibakul itu kan di kami ada ruang yang itu bisa mempromosikan produk-produk desa prener.
Dan sebenarnya kami juga punya slot agar produk-produk planner di Sibakul ini juga bisa bergabung di Market Hub. Kalau gabung di Market Hub kan nanti dapat fasilitasi bebas ongkir. Oke. Jadi kalau beli tas kulit sapi dari Sidoarjo atau keripik aloe vera dari Sidoarjo, ketika dipesan dari Sewon, ongkirnya gratis. Lah ini yang sampun ikut Market Hub belum, Pak? Nah, sebagian toh, jadi tidak hanya sekedar mendaftar di Sibakul, tapi ikut Market Hub. Karena kalau mendaftar itu kan hanya sekedar mendaftarkan keanggotaan. Kalau Market Hub kan masang foto, ada harganya, ada identifikasi produknya. Nah ini yang mestinya kita juga membantu mempromosikan. Jadi ketika ekosistem planner ini kemudian tidak diwadahi secara pas, ya dia tidak akan dapat support. Intinya ketika nanti pendampingannya Mas Dudi selesai, ekosistemnya jangan ikut-ikutan selesai, harus tumbuh terus, merangsang ekosistem planner ini kemudian tetap muncul, sehingga ya aktivitas ekonomi yang kemudian disokong oleh teman-teman kelompok desa planner ini kemudian bisa tumbuh. Dan ini yang pengen kita itu kemudian, tadi sebenarnya ketika konsep dari Pak Ketua Desa Planner ini kemudian menjelaskan ketika melibatkan kelompok, ini sudah pas. Jadi tidak kemudian persen. Dan sebenarnya saya menunggu kelompoknya ini ada yang warga miskin tidak. Ini kalau memang ternyata 80% warga miskin. Ini saya langsung nanti akan lapor ke Pak Aris. Ternyata planner kita ini juga bisa mendorong untuk menurunkan kemiskinan. Ternyata yang terlibat di planner ini juga mereka-mereka yang dulu menganggur. Ternyata bisa menurunkan pengangguran. Sehingga ini nanti bisa ditunjukkan bahwasanya planner tidak sekedar kemudian pelatihan selesai, tapi juga melibatkan banyak permasalahan pemerintah daerah yang kemudian bisa diselesaikan dalam tingkat desa. Tidak harus kemudian pemerintah kemudian melalui skema-skema pemerintah, jadi alokasi BKK yang kemudian kita berikan, apakah bentuknya BKK planner, desa mandiri budaya, memang benar-benar itu mendorong perekonomian. Benar-benar mampu menurunkan kemiskinan dengan melibatkan warga miskin. Dengan melibatkan penganggur-penganggur ini kemudian untuk bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi planner ini nanti. Jadi spiritnya seperti itu, Mbak, yang pengen kita kembangkan. Untuk menjaga ini apinya biar terus menyala ketika pendampingan ini mungkin sudah harus selesai gitu. Oke, jadi seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, guys. Jadi kita yang jelas harus ada kegiatan-kegiatan ya, tidak kemudian vakum. Nah, kita di Desa Planner itu ada grup WA yang jelas. Nah, itu nanti kan akan ada komunikasi ya. Jadi misalkan nanti bisa Pak Lurah kagungan acara misalkan sholawatan ya gitu, nanti berbasis dari desa budaya lah. Nanti dari desa Planner bisa ikutan jualan misalkan. Jadi organisernya gitu. Nah, nanti bahkan bisa tinggal ya Pak Wid, nanti kita create semacam membuat pasar tiban nanti di setiap misalnya wetone sinten Minggu Kliwon Keblake Simbah. Pas Keblake Simbah digawe pasar tiban. Oke, itu kan sebagai cara untuk tadi. Jadi mestinya kan itu PR juga bagi Desa Planner untuk bisa mengorganize supaya UMKM yang berjualan di setiap event-event gitu di balai desa itu bisa optimal gitu. Nah, saya kira tidak hanya desa, saya kira kemarin kalau di desa lain juga Pak Wisnu menghadirkan Saka Wirausaha kunjungan. Nah, itu nanti kan bisa saya kira bisa jadi potensi pasar juga gitu. Di samping nanti mungkin saya kira dari dinas itu juga sering ada pameran-pameran ya Pak Wisnu. Yang itu nanti biasanya kami dari fasilitator itu juga dijatah nanti dari Sindu berapa gitu. Nah, ini kan insya Allah akan terus hidup meskipun mungkin secara administrasi pendampingan sudah selesai, tapi kegiatan itu tetap ada gitu. Itu kira-kira Pak. Oke, dengan kondisi yang seperti ini ada yang ingin ditambahkan, ingin menyambut seperti apa nih dengan rencana-rencana yang ada nih Pak Sudarja? Oke, yang jelas kami dari pemerintah Kota Sidoarjo sudah mempersiapkan, kita berpikir bermimpi untuk 20 tahun ke depan. Itu sudah ada bayangan ke sana dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi
terkait dengan pasar tiban. Aha. Itu yang melibatkan dari 4 pilar itu pun juga sudah kami jalankan. Oke. Dan setiap kelurahan punya event-event dari desa Prima maupun desa Planner ini juga kami libatkan. Saling bersinergi ya Pak Iya, ya? harus Oke. ada saling mendukung di situ. Jadi terkait dengan pasar tiban, alhamdulillah pada tahun ini kami sudah menggelar 3 kali pasar tiban. Oh, Ya. baik. Yang pasar tiban itu melibatkan dari desa budaya. Untuk menarik warga masyarakat datang harus ada budaya kita tampilkan di situ. Nah otomatis UMKM dari desa Planner juga bisa jualan di situ. Oke. Jadi saling terkait, tidak terpisahkan itu, jadi saling mendukung. Alhamdulillah dalam event 3 kali itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan setiap event-event seperti Sidoarjo Beselawat kemarin juga UMKM, Desa Planner dan Desa Prima juga kita tampilkan di situ. Dan Oke. itu alhamdulillah. Dan yang lebih anu lagi kita memang bersiap-siap apabila nanti BKK keistimewaan itu sudah di stop. Itu juga kami sudah berpikir bagaimana langkah kita kan gitu. Maka saat ini kami membangun taman budaya. Oh. Yang taman budaya itu nanti menjadi pusat kegiatan warga masyarakat Sidoarjo. Yang sekarang juga sudah terbangun jogging track dan saat ini juga membangun insya Allah joglo, limasan 2 dan juga kasebo 2. Oke. Nah itu menjadi pusat kegiatan warga masyarakat, tentu saja nanti ada event-event budaya di situ. Nah otomatis nanti dari Desa Planner, UMKM, Desa Prima juga ada di situ. Jadi Oke, di situ baik. nanti juga ada perpustakaan, ada tempat gamelan, ada tempat permainan, ada panggung terbuka, ada panggung tertutup dan sebagainya di situ. Seluas lahan kurang lebih 1 hektar 500. Jadi 1,5 hektar. Di situ insya Allah ini sudah mulai berjalan dan juga sudah mulai untuk kegiatan termasuk ada senam dan sebagainya sudah kami sajikan di situ. Ini kami untuk memadai dari Desa Planner, UMKM warga masyarakat, biar di situ nanti akan terjadi transaksi untuk ekonomi masyarakat. Saya kira tambahan itu. Terima kasih. Oke, baik. Pasar tibanya mungkin suatu saat dipasin sama hari ulang tahunnya Bapak juga boleh loh Pak. Boleh banget. Jadi satu kelurahan ditraktir semua ya Pak ya? Insya Allah siap. Oke, baik. Terima kasih pada bapak-bapak sekalian dan pastinya ya Kanca Muda. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang bertugas. Si Dilan untuk episode kali ini harus sampai di sini dulu. Tapi jangan khawatir, bakal ada episode selanjutnya. Kira-kira bakal kemana kita? Saksikan terus Si Dilan, Si Bakul Jajah Desa Milangkori yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Sekali lagi matur nuwun sangat Bapak-bapak ya, dan Terima sudah kasih. mulai panas juga ya. Iya. Oke, kalau begitu kita pamit. Love Jogja and you. Bye-bye. Bye. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan Si Bakul UKM naik kelas. Dengan Si Bakul Koperasi tetap jaya.